Sampai seandainya ada seorang di dunia tidak punya anak, kemudian dia masuk surga, ingin punya anak, Allah akan kabulkan. Minta apa saja. Saya jawab, ya pasti dikabulkan. Kalau kau minta main bola, pasti dikabulkan. Tapi apakah sempat kau pikir main bola di sana? Sebenarnya di sana banyak bidadari. Terus siapa yang mau kau ajak main? Masing-masing sibuk dengan bidadarinya. Tetapi minta apa saja, pasti meskipun dia sudah pakai baju 70 gaun, saking putihnya betisnya, tetap saja kelihatan putih betisnya di balik 70 gaun. Saking putihnya. Kalau bapak-bapak masuk surga, bapak ketemu bidadari. Terus bidadari tersebut hadir, pakai baju 70 lapis. Ternyata lihat betisnya putih, kelihatan dari luar. Bapak pasti enggak sabaran untuk merobek 70 gaun tersebut. Jibril Radio, 24 jam nonstop, dengerin kajian tanpa ribet. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Surga merupakan cita-cita semua orang beriman. Bahkan cita-cita para nabi. Para nabi mereka berdoa agar dimasukkan dalam surga. Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah abadikan doanya dalam Al-Quran. Beliau berdoa, waj'alni min warathati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah aku pewaris dari surga yang penuh dengan kenikmatan. Demikian juga Nabi Muhammad SAW dalam banyak doanya berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau masuk surga dan agar aku dijauhkan dari neraka jahanam. Karena kita semua sadar bahwasanya kehidupan dunia hanyalah sementara. Waktu terus berlalu, umur semakin bertambah, pandangan kita mulai rabun, pendengaran kita mulai melemah, kekuatan kita semakin melemah, yang tadinya kulitnya mulus mulai keriput. Para ibu-ibu bagaimanapun berhias akhirnya peot juga ya. Telah mencapai tingkatan top, tua, ompong dan peot. Ini tidak bisa kita hindari. Itu pertanda bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita selalu senantiasa kuat, muda dan gagah, kita akan lupa diri. Kita akan sombong dan angkuh. Tetapi Allah beri peringatan-peringatan, menegur kita bahwasanya kita akan meninggalkan dunia ini sebagaimana orang-orang lain telah meninggalkan dunia ini terlebih dahulu. Oleh karenanya, ingat, kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Kehidupan kita yang sungguhnya adalah kampung akhirat. Kampung akhirat. Maka para nabi mereka berdoa agar diberikan istana di surga, akan dimasukkan di surga dalam kehidupan yang abadi. Demikian juga para sahabat, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar masuk surga. Dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah berkata kepada seorang sahabat, "Kaifa taqulu fi salat?" Apa yang kau ucapkan tatkala dalam salat? Apa yang doa yang kau minta? Maka dia berkata, "Atashhadu wa aqul." Aku bersyahadah dan aku berdoa, ya Rasulullah, Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga dan aku mohon dijauhkan dari neraka jahanam. Ama inni lam uhsin dandanataka wala dandanata Mu'ad. Adapun aku, wahai Rasulullah, aku tidak pandai meminta kepada Allah sebagaimana ungkapan yang kau ungkapkan dan juga Mu'ad ungkapkan. Maka Nabi SAW bersabda, haula hanudandin. Kami juga demikian, saya dan Mu'ad, kami juga berdoa minta agar dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka jahanam. Makanya Nabi SAW menyuruh kita minta surga. Kata Nabi SAW, idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus fa innahu a'lal jannah. Kalau kalian minta kepada Allah, maka mintalah untuk masuk di surga Firdaus. Karena surga Firdaus adalah surga tertinggi. Jadi Rasulullah SAW menyuruh kita untuk memiliki cita-cita yang tinggi. Kalau minta kepada Allah, minta surga yang tertinggi. Ustaz, kalau tidak dikabulkan, ya kalau tidak dikabulkan ini turun yang agak bawah. Tapi jangan minta, ya Allah, masukkan saya meskipun hanya di pelataran surga. Jangan. Karena kalau di pelataran tidak dikabulkan, jeblos neraka jahanam. Makanya harus punya cita-cita yang tinggi. Ingin masuk dalam surga yang tertinggi. Ini wasiat dari Nabi SAW. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seorang kalau sudah masuk surga, dia pasti bahagia. Dia pasti bahagia. Segala keletihan, segala kesusahan, segala kepayahan
itu semua dialami oleh manusia sebelum masuk surga. Kalau sudah masuk surga, tidak ada kesedihan sama sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kepayahan. Dan demikianlah manusia berpindah dari satu kepayahan ke kepayahan yang lain. Dia tatkala dalam perut ibunya membuat payah ibunya. Dikandung selama 9 bulan. Ibunya payah, bapaknya payah. Susah. Tatkala dia keluar juga dengan kepayahan. Hidupnya juga dengan kesusahan. Orang tua mengurusnya dengan kesusahan. Kemudian tatkala dia dewasa pun dia harus menghadapi problematika kehidupan. Sampai banyak hutang. Ya. Kemudian juga kalau mau menikah juga perlu perjuangan. Harus kumpulkan uang untuk bisa beli mahar bagi istrinya. Untuk berikan uang kepada mertuanya. Kemudian terkadang dia sakit, terkadang dia bahagia, terkadang dia menderita. Belum lagi kalau dia menghadapi sakaratul maut, kesulitan yang dia hadapi dengan sangat payah. Kemudian tatkala dia meninggal, masuk dalam alam barzah, juga mengalami kesulitan. Didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir dan akan ditanya, diuji. Kemudian kalau dia dibangkitkan pada hari kiamat kelak di padang mahsyar, dibangkitkan dalam kondisi tidak berpakaian, belum disunat, tidak pakai alas kaki. Kemudian matahari diturunkan dalam jarak 1 mil, akan dia hadapi semuanya dengan kepayahan, keringat bercucuran. Kemudian dia akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang pernah dia lakukan di dunia. Itu pun dia hadapi dengan kepayahan. Kemudian akan ditimbang amal kebajikannya dibandingkan dengan amal perbuat keburukannya. Kemudian setelah itu dia harus melewati sirat, jalan menuju surga. Yang jalan tersebut, jembatan tersebut ahaddu minas saifa adaqu minas sya'ar. Lebih tajam daripada pedang dan lebih halus daripada rambut. Kemudian di samping jembatan tersebut ada kalalib, besi-besi yang tajam yang siap menggait dia dimasukkan dalam neraka jahanam. Semuanya dihadapi dengan kepayahan. Kapan kepayahan itu seluruhnya hilang? Tatkala dia menginjakkan kakinya di surga, maka hilang seluruh kepayahan. Maka dia bahagia kalau sampai kakinya di surga. Selama belum masuk surga, hidup kita penuh dengan kebahagiaan dicampur dengan kesusahan. Dan itulah sifat kehidupan di dunia. Siapapun orangnya, sekaya apapun, dia pasti pernah sedih, dia pasti pernah khawatir, dia pasti pernah ketakutan. Mau apakah rakyat jelata, ataukah pejabat, ataukah presiden, semuanya pasti mengalami hal tersebut. Jangan disangka banyak ibu-ibu saja yang punya hutang. Pejabat juga punya hutang. Jangan disangka cuma ibu-ibu saja yang sakit perut. Bahkan orang kaya juga mencret seperti orang miskin ya. Semuanya mengalami sakit, ketakutan, kekhawatiran. Ya. Itu semua adalah sifat kehidupan di dunia. Adapun kalau masuk surga maka semuanya hilang. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah kalian ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran sama sekali dan tidak ada kesedihan sama sekali. Kenikmatan yang sempurna. Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang masuk surga. Kata Nabi SAW, yuqalu li ahlil jannah, dikatakan kepada penghuni surga, inna lakum antashibbu antahyaw fala tamutu abada. Kalian masuk surga, kalian akan hidup selama-lamanya, tidak akan mati selama-lamanya. Wa antashibbu fala tahramu abada. Kalian akan muda selama-lamanya dan tidak akan tua selama-lamanya. Wa antasihhu fala tasqamu abada. Dan kalian akan sehat selalu, tidak akan pernah sakit selama-lamanya di surga. Wa antan'amu wa la tab'asu abada. Dan kalian akan senantiasa mendapat kenikmatan dan tidak akan susah selama-lamanya. Jadi itu kalau masuk surga demikian ibu-ibu. Kalau masuk surga senantiasa muda. Orang-orang yang masuk surga tidak ada yang nenek-nenek, enggak ada. Kakek-kakek juga enggak ada, semuanya dirubah menjadi muda. Dalam satu hadis ada seorang nenek-nenek datang kepada Nabi. Dia berkata, "Ya Rasulullah, doakan saya untuk masuk surga." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal jannata la tadkhuluha ajuz." Sungguhnya surga itu tidak akan dimasuki oleh nenek-nenek. Maka nenek-nenek ini pun sedih. Maka Nabi jelaskan kalau seorang nenek masuk surga, dia akan dirubah menjadi muda kembali. Kakek-kakek juga tidak akan masuk surga. Kalau masuk surga akan dirubah menjadi muda kembali. Umurnya 33 tahun. Sekarang nenek-nenek yang sudah peot-peot nanti berubah akan menjadi umur 33 tahun. Bapak-bapak juga demikian yang sudah keriput masuk surga dalam kondisi segar bugar umur 33 tahun. Bukan cuma itu. Tinggi penghuni surga sama dengan tingginya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam
tingginya situna dira'an, yaitu 60 hasta, satu hasta segini, kira-kira setengah meter. Berarti kalau 60 hasta tingginya Nabi Adam adalah 30 meter. Nah, bapak-bapak kalau ibu-ibu masuk surga nanti tingginya berapa meter? 30 meter. Jadi yang pendek-pendek jangan sedih sekarang ya. Insya Allah kalau masuk surga tingginya menjadi 30 meter. Kemudian apa mukanya seperti ini? Ya. Ada yang ganteng, ada yang pas-pasan, ada yang amburadul mukanya. Enggak, kalau orang masuk surga akan dirubah menjadi indah, menjadi cantik, menjadi tampan. Rasulullah SAW menjelaskan orang-orang yang masuk surga, ya, bahwasanya mereka seperti rembulan. Rembulan adalah ungkapan bagi keindahan. Karenanya para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara tentang kenikmatan surga supaya kita semangat beramal saleh. Dan agar kita takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat masuk surga harus beramal saleh dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yaumil qiyamah." Pada hari kiamat kelak dihadirkan seorang yang paling kaya raya di dunia tapi dia penghuni neraka jahanam. Waktu di dunia dia yang paling kaya, yang paling mewah kehidupannya, yang paling punya apa-apa, semuanya dia punya. Tetapi dia ternyata masuk neraka jahanam. Maka dihadirkan pada hari kiamat kelak, fayusbagu fin nari sabghatan. Kemudian dia dicelupkan di api neraka jahanam dengan satu celupan. Tsumma yuqal, kemudian setelah dicelupkan ditanyakan kepada dia, "Ya bna Adam, hal ra'aita khairan qat? Hal marra bika na'imun qat?" Wahai anak Adam, ini orang paling kaya di dunia dulu. Ya, semuanya dia punya, emas, perak, kekayaan semuanya dia punya, paling kaya. Maka ditanya kepada dia setelah dicelupkan dalam neraka jahanam, "Apakah engkau pernah melihat kebaikan sebelumnya? Apakah engkau pernah merasakan kebahagiaan sebelumnya?" Kata dia, "La wallahi ya Rabb." Demi Allah ya Rabbi, ya Tuhanku, aku tidak pernah bahagia sebelumnya. Aku tidak pernah melihat kebaikan sebelumnya. Kenapa? Rupanya satu celupan di neraka jahanam itu membuat dia lupa dengan segala kenikmatan yang pernah dia rasakan. Saking panasnya api neraka jahanam. Semua kenikmatan kebahagiaan yang pernah dirasakan di dunia, dengan mobil mewahnya, dengan istananya, dengan semuanya kenikmatan yang dia miliki, ternyata dia lupa seluruhnya. Kenapa? Karena begitu pedihnya siksaan api neraka jahanam. Sebaliknya, kata Nabi SAW, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya. Didatangkan, dihadirkan seorang yang paling miskin di dunia. Tetapi dia penghuni surga. Ini paling miskin. Ya, kita bukan orang yang paling miskin. Masih banyak orang lebih miskin daripada kita. Masih banyak orang yang belum punya rumah. Masih banyak orang yang ya bahkan belum nikah, belum punya anak, belum punya rumah. Utangnya lebih banyak ya. Masih banyak ya. Ini paling miskin di dunia tapi dia penghuni surga. Waktu di dunia dia sabar, dia masuk surga. Maka dihadirkan orang tersebut. Fa yusbagu sabghatan fil jannah, kemudian dia dicelupkan di surga sebentar saja. Tengok surga sebentar, diambil kembali. Fa yuqalu lahu, maka ditanyakan kepada dia, "Ya bna Adam, hal ra'aita bu'san qat? Hal marra bika syiddatun qat?" Wahai anak Adam, apakah kau pernah susah sebelumnya? Apakah kau pernah menderita sebelumnya? Kata dia, "La wallahi ya Rabb." Tidak pernah sama sekali demi Allah ya Rabbku. Kenapa? Kenikmatan yang dia rasakan sebentar itu telah membuat dia lupa dengan segala kesusahan yang pernah dia rasakan. Kenapa? Begitu hebatnya nikmat surga. Padahal dia orang paling miskin di dunia, orang paling susah di dunia, namun semuanya terlupakan gara-gara dia merasakan sedikit nikmat surga tersebut. Bagaimana lagi kalau dia hidup selama-lamanya dalam surga tersebut? Ini baru dia rasakan kenikmatan surga mungkin 1 menit, 2 menit, dia sudah melupakan segala kesusahannya. Bagaimana kalau hidup selama-lamanya dalam surga? Oleh karenanya, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan tentang salah satu dari nikmat surga, yaitu kebahagiaan. Bahwasanya orang di surga itu pasti bahagia. Fa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang bahagia maka mereka berada dalam surga kekal selama-lamanya. Orang di surga pasti bahagia. Kita akan sebutkan beberapa bentuk-bentuk kebahagiaan yang dirasakan oleh penghuni surga. Yang pertama,
Kebahagiaan apa yang mereka rasakan? Yang pertama, orang yang hidup di surga hatinya bersih. Hatinya bersih. Tidak ada penyakit hati sama sekali. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin." Kami cabut dari dada-dada mereka kedongkolan, kejengkelan, kedengkian, kami cabut dari dada-dada penghuni surga. Sehingga mereka masuk surga dengan penuh kebahagiaan, tidak ada penyakit hati sama sekali. Karena perusak kebahagiaan itu penyakit hati. Kapan kita tidak bahagia? Tatkala hati kita sedih. Contoh, dalam hati kita ada dongkol, ada jengkel, ada dendam, kita enggak bahagia. Orang yang paling bahagia orang yang bersihkan hatinya di dunia ini. Kalau orang hatinya tidak bersih, dia sudah punya rumah. Lihat rumahnya orang lebih mewah, hasad, dengki. Menderita atau tidak? Menderita, padahal dia punya rumah mewah. Dia sudah punya mobil, lihat orang punya mobil lebih bagus, hasad, dengki lagi, cemburu, sakit lagi hatinya, hilang kebahagiaannya. Dia sudah punya istri, lihat orang istrinya lebih cantik, dia dongkol. Apa urusan ente itu istri orang, ngapain ente dongkol? Dia dongkol sehingga dia bahagia. Seperti itu. Lihat kelebihan orang lain, dia hasad, maka dia tidak akan pernah bahagia seperti ini. Contoh orang punya penyakit hati, suka dendam, tidak mudah maafkan. Kalau punya masalah, dipikir terus. Punya masalah sama suami, punya masalah sama istri, punya masalah sama mertua, punya masalah sama tetangga, dipikir terus, jengkel. Tidak mudah memaafkan. Sebelum tidur dia ingat-ingat. Susah tidur akhirnya. Menderita, tidak bahagia. Tapi kalau hatinya bersih, mudah memaafkan. Suaminya salah mudah dia maafkan, istrinya salah mudah dia maafkan, tetangganya salah dia mudah maafkan, dia hidup dengan tentram. Yang paling menderita seorang kalau dia punya masalah sama orang yang dekat dengan dia, ini paling menderita orang ini. Apalagi dia tidak maafkan orang tersebut. Kalau kita punya masalah sama orang jauh, misalnya ibu-ibu tinggal di Gunung Kidul punya masalah sama orang tinggal di Papua, enggak jadi masalah, enggak pernah ketemu. Tapi kalau punya masalah sama suami, terus kita tidak maafkan suami kita, wah ketemu jengkel tiap hari. Suami juga begitu, kalau punya masalah sama istri, tidak dia maafkan istrinya, tiap hari ketemu istrinya, ya itu aja istrinya. Sedih dia, hatinya dongkol. Maka seorang kalau ingin bahagia, bersihkan hatinya, maka dia akan bahagia. Nah, para penghuni surga, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati mereka bersih. Dalam ayat yang lain kata Allah, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin." Kami bersihkan hati-hati mereka sehingga jadilah mereka saling bersaudara, saling berhadap-hadapan, tidak ada kedongkolan, tidak ada hasad, tidak ada dengki dan yang lainnya. Bagaimana mereka mau dengki sementara masing-masing sibuk dengan kenikmatannya? Masing-masing sibuk dengan kebahagiaannya, masing-masing sibuk dengan bidadarinya, masing-masing sibuk dengan kekayaannya. Disebutkan dalam hadis, orang yang paling rendah di atas muka, orang yang paling rendah di surga, bagaimana lokasi istananya? Nabi SAW jelaskan bahwasanya dia memiliki luas wilayah kekuasaan dia sekitar 10 kali lipat dunia ini. Itu adalah orang yang paling rendah di surga. Fadzalika adna ahlil jannati manzilatan. Kata Nabi, itulah orang yang paling rendah di surga. Ternyata daerah kekuasaannya 10 kali lipat apa? Dunia. Ibu-ibu dan bapak-bapak mau enggak jadi penghuni surga yang paling rendah? Mau atau tidak? Siapa tahu diaminkan sama malaikat. Mau atau tidak? Mau? Ya, yang mau angkat tangan. Lumayan ya, daerah kekuasaan bukan cuma Gunung Kidul, tidak. 10 kali dunia. Ada yang mau jadi penghuni surga paling rendah? Angkat tangan. Saya mau aminkan. Ada yang mau tidak? Pede banget ya. Masuk surga aja belum tentu. Tidak, kita ingin jadi milik surga yang tempatnya tinggi, jangan yang rendah-rendah. Jadi hati mereka tidak akan kotor karena masing-masing sibuk dengan kenikmatannya. Ngapain hasad sama orang? Ngapain dengki? Allah sudah bersihkan hati mereka. Baik. Bahkan kata para ulama, bahwasanya kalau sudah masuk surga, misalnya ada seorang lelaki, misalnya ya ibu-ibu ya, istrinya 2 misalnya. Saya tahu bapak cuma 1 ya. Misalnya 2.
Misalnya 3 lah, 3 ya. 3. Ini kan cincin saya cuma 1 kan? Masih ada 3 yang kosong ya. Ya rawani ya. Misalnya dia punya istri 3. Di dunia cemburu-cemburuan, dongkol-dongkolan, saling jatuh menjatuhkan, saling cari informasi, intel-intelan di antara para istri. Itu biasa ya. Nanti kalau masuk surga tidak ada lagi dendam seperti itu. Tidak lagi dendam seperti itu. Kenapa? Karena hati mereka sudah dibersihkan. Demikian juga kalau kita punya istri, ternyata di rumah suka ngomelin kita. Jangan khawatir, kalau dia masuk surga, hatinya dibersihkan. Dia akan senyum terus tatkala di surga. Karena ada orang pernah bertanya sama saya, Ustaz, saya mau masuk surga tapi saya tidak mau bawa istri saya. Kenapa? Istrinya suka ngomel ya. Kalau saya masuk surga nanti diomelin terus di surga, mending saya masuk surga sendiri. Gak usah dia ikut masuk surga. Saya bilang kalau istrimu masuk surga, hatinya akan dibersihkan, dia tidak akan pernah ngomel-ngomel lagi. Yang penting masuk surga dulu. Taib. Kebahagiaan yang kedua, di surga tidak ada kata-kata yang sia-sia. Semua perkataan menyenangkan. Semua perkataan enak didengar. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yasma'una fiha lagwan illa salama. Mereka tidak pernah mendengar perkataan sia-sia di surga kecuali keselamatan yang mereka dengar. Demikian juga dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, yatanaza'una fiha ka'san la laghun fiha wala ta'thim. Mereka saling minum di antara mereka, minum khamar. Jadi penghuni surga itu nanti minum khamar. Ya, tapi khamar tersebut tidak membuat mabuk, tidak. Khamar di surga tidak sama dengan khamar di dunia. Kalau di dunia orang minum khamar hukumnya haram, dia jadi lupa diri, jadi mabuk dan yang lainnya, ngomong sembarangan. Tetapi di surga kalau orang minum khamar bahkan tidak mengucapkan kata-kata yang sia-sia, apalagi kata-kata yang mendatangkan dosa. Dan kata-kata yang mendatangkan dosa itu menyakitkan hati, merusak kebahagiaan. Betapa sering kita sakit hati gara-gara kita ngobrol dengan tetangga, tetangganya nyinggung kita, kita tersinggung. Ngomongnya nyelekit, nyakitin hati. Dan ada orang yang modelnya seperti itu. Badannya sih kurus ya, kecil, tapi kalau ngomong sangat menyakitkan. Ada orang seperti itu. Kalau datang di hadapan kita serasa-rasa seperti gunung besar di hadapan kita. Gunung Kidul atau yang lainnya. Padahal badannya kecil, kurus, krempeng, tapi kalau dia ngomong sangat menyakitkan. Sebaliknya ada orang badannya besar, gemuk, tapi terasa ringan di hadapan kita. Kenapa? Omongannya enak. Nah, kalau kita mendengar omongan-omongan yang jelek, sindiran, kemudian mengejek, ini semua merusak kebahagiaan. Tatkala di surga nanti tidak ada omongan seperti itu. Kalau ngobrol enak saja di antara para penghuni surga, ngobrol sama suami istri, ngobrol sama tetangga, di surga tidak ada kata-kata yang tidak enak, semuanya kata-katanya menyenangkan. Berbeda tatkala kita di dunia. Sering gontok-gontokan, sering mengejek, sering menjatuhkan, sering menghina, sering merendahkan sehingga menyakitkan hati kita. Di surga semuanya tidak ada. Kemudian perkara yang ketiga, di antara kebahagiaan di surga, tidak pernah capek dan tidak pernah lesu. Di surga tidak ada keletihan, tidak ada rasa capek sama sekali. Semangat terus. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perkataan para penghuni surga? Mereka berkata, "Alladzi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub." Kata mereka, segala puji bagi Allah yang menempatkan kami di surga yang abadi karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Kami sama sekali tidak merasakan keletihan dan kami sama sekali tidak merasakan kecapean. Di surga tidak ada letih, tidak ada capek. Makanya kata para ulama, orang kalau di surga, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, tidak ada tidur di surga. Enggak ada tidur. Rasulullah SAW pernah ditanya, apakah penghuni surga tidur? Kata Nabi SAW, an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah temannya kematian. Kenapa? Orang itu butuh dengan tidur, perlu tidur kalau dia capek, kalau dia letih. Nah kalau di surga tidak ada letih, tidak ada capek, ngapain tidur? Kalau orang letih, dia berhenti daripada kenikmatan. Sementara penghuni surga di surga kelak tidak berhenti dari kenikmatan. Terus dalam kenikmatan, tenggelam dalam lautan kenikmatan. Berpindah dari satu kenikmatan yang lain. Terus dalam kelezatan. Nah kalau dia capek berarti dia berhenti dari kenikmatan. Ini tidak berlaku bagi penghuni surga. Apalagi kalau dia tidur, berarti libur dari kenikmatan. Tidak ada liburnya, nikmat terus. Main terus.
Kejar-kejaran terus, enggak ada capeknya. Enggak ada capeknya, enggak ada lesunya. Kalau kita di dunia, kita capek. Kita letih. Makanya di surga semua kenikmatan mudah. Di surga Allah sebutkan tentang misalnya pohon. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang pohon-pohon di surga, kata Allah, kutufuha daniyah, ranting-rantingnya rendah. Kalau di dunia kita ingin ambil buah di pohonnya, mungkin kita manjat, mungkin kita tusuk-tusuk dulu. Di surga enggak, dahannya turun, kita tinggal petik makan. Tidak ada susahnya. Tidak ada capeknya. Di surga kalau kita ingin minum, langsung datang pelayan-pelayan, datang langsung menghidangkan minuman, tinggal kita minum. Di dunia tidak, di dunia kita harus jalan, mungkin ini dispenser, mungkin tuangkan air dulu. Di surga tidak, kita tinggal minum. Semuanya sudah dilayani oleh para pelayan. Sehingga tidak ada letih, tidak ada capek sama sekali, muda terus, umurnya 33 tahun, badan bugar, ya tinggi seperti Nabi Adam alaihissalam, wajah tampan dan cantik. Itulah para penghuni surga. Kemudian di antara kebahagiaan di surga, ini yang sangat luar biasa. Minta apa saja dikabulkan. Minta apa saja dikabulkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, lahum fiha ma yasha'un. Bagi mereka di surga apa yang mereka minta, apa saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un. Kalian kalau masuk surga, apa saja yang kalian hasratkan, apa saja yang kalian minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita di surga minta apa saja dikabulkan, tidak ada yang tidak dikabulkan. Sampai seandainya ada seorang di dunia tidak punya anak, kemudian dia masuk surga ingin punya anak, Allah akan kabulkan. Minta apa saja. Sampai ada orang bertanya kepada saya, Ustaz, kalau saya masuk surga kata Ustaz minta apa saja dikabulkan. Boleh enggak saya kalau masuk surga minta main bola di surga? Dia suka main bola rupanya. Saya jawab, ya pasti dikabulkan. Kalau kau minta main bola pasti dikabulkan. Tapi apakah sempat kau pikir main bola di sana? Sebenarnya di sana banyak bidadari. Terus siapa yang mau kau ajak main? Masing-masing sibuk dengan bidadarinya. Tetapi minta apa saja pasti dikabulkan. Bahkan di antara yang menakjubkan, di antara kenikmatan surga, kebahagiaan surga, semua yang kita minta dikabulkan tidak pakai lama, langsung dikabulkan tanpa pakai lama. Karena menunggu itu merusak kebahagiaan. Kita saja kalau pergi ke restoran, kemudian kita lapar, kita pesan makanan. Kalau yang masak itu lama, merusak kebahagiaan. Nunggu. Sering kita bilang, Pak, jangan lama-lama ya. Itulah di dunia. Siapapun dia, raja atau presiden atau siapapun, pasti nunggu. Pasti nunggu. Adapun di surga tidak pakai nunggu. Apa yang kita minta langsung hadir di hadapan kita, tidak pakai lama. Dalilnya ada suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yauman yuhaddits. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu rajulun min ahli al-badiyah. Tahu-tahu di sisi Nabi ada seorang Arab Badui. Arab Badui, Arab desa ya, bukan Arab kota. Arab desa itu ya lain dengan Arab kota. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Inna rajulan min ahlil jannah ista'zana rabbahu fi zara. Sungguhnya nanti di surga ada seorang laki-laki minta izin kepada Allah untuk bisa bercocok tanam di surga. Dia ingin bertani di surga. Faqala lahu, maka Allah berkata kepada dia, Alasta fi ma syi'ta? Kamu kan minta apa saja pasti dikabulkan. Kenapa minta bertani di surga? Kan minta apa saja dikabulkan. Kata dia, bala, saya tahu ya Allah, saya minta apa saja pasti dikabulkan. Walakinni uhibbu an azra, tetapi saya lagi pingin bercocok tanam. Kayaknya ingin nostalgia. Mungkin dulu waktu masih hidup di dunia, petani atau pekebun. Dia bilang, saya tahu ya Allah minta apa saja pasti dikabulkan, tapi kali ini saya ingin bisa bercocok tanam. Maka dia pun Allah berikan kepada dia ya benih, biji untuk dia tanam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fabadara at-tarfa nabatuhu wastiwa'uhu wastisaduhu fakana ka'amsalil jibal. Maka dia pun meletakkan benih tersebut, sebelum dia mengejapkan mata, sebelum dia mengedipkan mata, tiba-tiba langsung tumbuh, langsung panen, langsung besar seperti gunung. Sebelum dia mengedipkan mata. Kenapa? Karena kenikmatan di surga tidak pakai nunggu. Langsung.
Langsung. Maka setelah Nabi SAW menyampaikan hal tersebut, tiba-tiba Arab desa tadi komentar. Dia mengatakan, wallahi la tajidu illa Quraisyan aw Ansariyan fa innahum azab zara. Ya Rasulullah, itu orang yang minta bercocok tanam pasti orang Quraisy atau orang Ansari karena mereka petani waktu di dunia. Adapun kami bukan petani. Jadi nanti bapak-bapak ya, kalau pas masuk surga dengar ada seorang berkata, "Ya Allah, saya minta gudeg." Terus Allah bilang, "Bukankah kau minta apa saja mau?" "Iya, tapi saya ingin makan gudeg." Itu pasti orang Jogja. Kalau Gunung Kidul makanannya. Hah? Walang, walang. Pokoknya kalau ada ibu-ibu minta walang, itu pasti orang Gunung Kidul itu. Jadi boleh saja kita nostalgia di dunia. Pengen apa saya dikabulkan? Mau minta gudeg. Tapi kalau saya di sana saya malas minta gudeg, rugi ya. Minta yang lain. Jadi lihat, tidak pakai nunggu. Begitu pingin langsung dikabulkan, langsung panen. Beda kalau di dunia kita tanam sesuatu, nungguin, siramin, nunggu ada hama kita, gangguan kita hilangkan, nunggu, terkadang tumbuh, terkadang rusak. Di akhirat tidak ada demikian. Kenikmatan langsung dirasakan tanpa ada penungguan sama sekali. Di antara kebahagiaan di surga, tidak ada kotoran sama sekali, tidak ada bau-bau busuk. Semuanya bersih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagi penghuni surga Allah siapkan wa azwajun mutahharah, istri-istri yang disucikan. Jadi ibu-ibu kalau masuk surga suci, tidak ada kotorannya sama sekali. Tidak ada haidnya, tidak ada nifasnya, tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak ada upilnya, tidak ada keteknya, bersih semuanya. Enggak ada tai matanya, tidak ada kotoran kupingnya, enggak ada. Itu hanya di dunia. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya bahwasanya ahlul jannah la yatabawwalun wa la yatagawwatun, la yabulun wa la yatagawwatun. Wa la yamtakhitun, mereka tidak buang air kecil, mereka tidak buang air besar, mereka tidak ingusan, tidak. Bersih. Bersih, tidak ada baunya sama sekali. Karena bau enggak enak itu merusak pemandangan. Percuma ada istri cantik tapi kalau dekati ternyata bau ketek, enggak enak. Enggak enak. Ternyata mau dicium mulutnya bau, enggak sikat gigi, enggak enak rasanya. Jadi bau-bauan itu mengganggu kebahagiaan. Nah, penghuni surga itu mereka tidak buang air kecil, tidak buang air besar. Lah Ustaz, bukankah mereka makan di surga? Iya. Mereka makan sepuas-puasnya. Tapi makanan tersebut bukan untuk jadi kotoran, tidak. Paling banter kata Nabi SAW, kalau mereka sudah kenyang, mereka hanya bersendawa. Itu pun bau misik yang harum. Kalau kita di dunia kita makan bawang, keluar baunya bawang busuk. Kalau makan telur, bau telur busuk. Di surga tidak demikian. Mereka makan yang apa mereka sukai. Berbagai macam, jadi mereka makan sepuas-puasnya, tapi tidak ada kekenyangan, tidak ada. Kelezatan yang mereka rasakan. Beda kita di dunia kalau makan enak, paling makan sepiring dua piring sudah nggak bisa makan lagi. Padahal banyak makanan yang enak, perut sudah nggak kuat. Di surga ente makan nggak berhenti, 1 minggu makan terus nggak, tetap aja nggak ada masalah. Kenapa? Karena makan dan minum bukan untuk kelaparan, tapi karena untuk berlezat-lezat. Orang masuk surga tidak akan lapar. Allah berkata kepada Nabi Adam alaihissalam, "Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tatma'u fiha wa la tatha." Wahai Adam, kalau kau masuk surga, kau tidak akan lapar dan kau tidak akan haus. Oleh karenanya penghuni surga tatkala makan dan minum di surga bukan karena kelaparan, tapi karena berlezat-lezat. Dan mereka tidak buang air kecil dan juga tidak buang air besar. Baik. Terakhir kita bahas bidadari ya. Kita sampai pada intinya. Bagaimana tentang bidadari surga. Ibu-ibu, tolong dengarkan baik-baik. Karena ibu-ibu kalau jadi wanita yang solehah akan menjadi bidadari di surga. Kalau tidak, jadi bidadari dari goa hantu. Harus jadi wanita yang solehah supaya menjadi ratu bidadari, bersaing dengan bidadari yang ada di sana. Saya ceritakan dulu tentang sifat-sifat bidadari. Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Nabi sebutkan dalam banyak hadis tentang sifat-sifat bidadari surga. Di antaranya Allah menyebutkan, ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, fihinna qasiratut tarf.
lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Bidadari-bidadari surga sifatnya di antaranya menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan. Apa maksudnya menundukkan pandangan? Ada dua tafsiran di kalangan para ulama. Yang pertama, dia menundukkan pandangan suaminya. Saking cantiknya, saking indahnya, saking moleknya sampai sang suami tidak perlu melirik kepada wanita lain. Kenapa? Karena dia sudah puas dengan apa di hadapannya. Sangat cantik ini. Tafsiran kedua, sang bidadari tundukkan pandangan dia, tidak pernah melihat laki-laki lain. Kenapa? Yang dia lihat cuma suaminya saja. Dia tidak pernah membandingkan suaminya dengan laki-laki lain. Apalagi selingkuh. Apalagi punya hubungan gelap dengan laki lain. Apalagi berhubungan lewat Facebook, WhatsApp dengan kekasih lama. CLBK, cinta lama bersemi kembali. Cinta lama, apalagi bubarkan keluarga. Ini banyak terjadi, Ibu, hati-hati. Nah, bidadari surga tidak pernah melihat kepada laki-laki lain. Yang dia lihat adalah suaminya tok. Maka suaminya sangat bahagia. Kenapa? Karena suaminya tidak pernah dibandingkan dengan lelaki yang lain. Ini sifat bidadari. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Lam yatamithunna insun qablahum wala jan." Bidadari surga tidak pernah disentuh oleh laki lain, bahkan jin tidak pernah menyentuhnya. Yang pertama menyentuhnya adalah suaminya di surga. Dan wanita yang seperti ini cintanya kepada suaminya sempurna. Kenapa? Dia tidak tahu laki-laki lain. Jadi kalau Anda masuk surga bertemu dengan bidadari, Anda ini laki-laki paling tampan di mata bidadari karena bidadarinya enggak pernah lihat laki-laki lain. Bagaimanapun model Anda jadi yang paling tampan. Karena dia tidak pernah lihat laki-laki lain. Tidak pernah disentuh laki-laki, tidak pernah jin aja enggak pernah nyentuh. Jangankan manusia, jin aja enggak pernah nyentuh. Ini sifat bidadari, tundukkan pandangan, tidak pernah nengok-nengok yang lain. Yang kedua, karena kata Allah Subhanahu wa taala, ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Para bidadari tersebut seperti al-yaqut. Al-yaqut maksudnya adalah intan berlian, al-marjan maksudnya adalah seperti mutiara. Maksudnya apa? Bidadari tubuhnya itu bening dan putih, kulitnya sangat putih, putih sekali. Ibarat mutiara yang tersimpan dalam cangkangnya. Kita lihat kalau ada mutiara putih dalam cangkangnya, putihnya itu mulus, tidak terkontaminasi, tidak terkotori dengan titik-titik, enggak. Selama ini dia terjaga dalam cangkangnya. Beda dengan putih manusia wanita di dunia. Pasti ada bintik-bintiknya, terkadang ada tai lalatnya. Terkadang tai lalatnya besar, terkadang kecil ya. Putihnya enggak sempurna. Wanita bidadari di surga putihnya sempurna, tidak ada titik-titiknya sama sekali enggak ada. Seperti mutiara dalam cangkangnya. Oleh karena dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, ya, yura bayadu saqaiha min wara'i sab'ina hullah. Kata Nabi SAW bidadari, tatkala di surga dia pakai gaun. 70 gaun dia pakai. 70 baju dia pakai untuk bertemu dengan suaminya di surga. Meskipun dia sudah pakai baju 70 gaun, saking putihnya betisnya, tetap saja kelihatan putih betisnya di balik 70 gaun. Saking putihnya. Kalau bapak-bapak masuk surga, bapak ketemu bidadari. Terus bidadari tersebut hadir, pakai baju 70 lapis. Ternyata lihat betisnya putih, kelihatan dari luar. Bapak pasti enggak sabaran untuk merobek 70 gaun tersebut. Saking putihnya di balik 70 gaun kelihatan. Ibu-ibu, jangan khawatir kalau mau surga putih seperti bidadari. Kalau sekarang ya terima aja. Baik. Di antara sifat para bidadari bening, tubuhnya bening. Nah, ini yang sekarang kita tidak bisa mikirkan bagaimana beningnya bidadari. Tapi Allah sebutkan bening tubuh mereka. Bahkan Nabi SAW sebutkan di antara beningnya bidadari, kata Nabi SAW, kabiduha mir'atuhu. Bahwasanya hati sang bidadari adalah cermin bagi suaminya. Maksudnya bagaimana? Kalau suaminya lagi berhadapan dengan istrinya dari bidadari, wajahnya kelihatan dalam hatinya. Saking beningnya. Bagaimana? Kita enggak paham. Bahkan dalam hadis kata Rasulullah SAW, yura mukhusaqaiha min wara'il lahmi minal husni. Kata Nabi SAW, atau minal hasan. Kata Nabi SAW, saking beningnya tubuh bidadari, sampai-sampai sumsum tulangnya kelihatan di balik dagingnya. Kalau kita bayangkan, pikir genderuwo ini. Iya.
Kok bisa perempuan kelihatan sumsumnya? Tapi Rasulullah SAW bantah, kata Rasulullah SAW, minal hasan, karena saking cantiknya. Kalau kita sudah renungkan, kita nggak bisa renungkan bidadari seperti apa ini. Kok bisa sumsumnya kelihatan? Kalau antum ada cewek datang kemudian saking putihnya kelihatan sumsumnya, antum nggak berani. Ini pasti setan. Tapi di surga tidak, dia saking cantiknya seperti itu. Begitu moleknya bidadari. Dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna imra'atan min ahli jannah itala'at ala ahli dunya." Kalau ada seorang wanita dari penghuni surga nongol di dunia, la adha'at ma bainahuma, maka akan terang benderang antara langit dan bumi. Taruhlah Gunung Kidul mati lampu seluruhnya. Jam 10 malam. Keluar gelap, tidak kelihatan apapun. Tiba-tiba bidadari nongol. Nongol keluar wajahnya, terang benderang Gunung Kidul. Tidak pakai listrik. Luar biasa. Bukan cuma itu. Wala mala'at ma bainahuma riha. Bahkan antara langit dan bumi penuh dengan bau yang semerbak, yang harum. Kenapa keluar dari tubuh bidadari tersebut? Keharuman. Wajahnya bersinar, bercahaya. Ini sifat bidadari. Kata Nabi SAW, wala nasifuha ala ra'siha khairu minad dunya wa ma fiha. Kerudung yang ada di atas kepalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru kerudungnya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi pipinya. Ada yang bilang, Ustaz, tolong kirimkan kepada saya fotonya bidadari. Siapa yang mau difoto? Enggak ada. Bidadari ini luar biasa. Ya. Tidak ada dua. Mau lanjut sifat bidadari? Bidadari telah kita sebutkan, tidak ada baunya sama sekali, tidak ada kotorannya sama sekali. Dalam satu asar disebutkan, inna rajula min ahlil jannah la yu'aniqa al-hawra sab'ina sanatan la yamalluha wa la tamallu. Sungguh seorang lelaki penghuni surga akan memeluk istrinya dari bidadari selama 70 tahun. Dia tidak bosan dan istrinya juga tidak bosan. Peluk istrinya gitu. 70 tahun. Kenapa tidak ada baunya sama sekali? Coba kalau kita peluk suami kita, peluk istri kita sekarang, satu hari sudah baunya macam-macam. Coba aja kalau nggak percaya. Sehari aja. Udah bau ini, aroma mulai berubah, keringatan dan macam-macam. Ini 70 tahun dia peluk istrinya, tidak ada bau sama sekali, dia betah dan tidak bosan sama sekali. Kenapa? Karena istrinya adalah bidadari. Bahkan dalam Al-Quran Allah sebutkan, mohon maaf ini agak vulgar sedikit, tapi Allah sebutkan dalam Al-Quran, bahwasanya tubuh bidadari dijadikan indah, sampai Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di antara sifat para bidadari, wa kawaiba atroba. Dijelaskan enggak Ustaz? Hah, jelaskan aja. Jelaskan saja. Kawaiba atroba, mohon maaf ya, bagi ibu-ibu maksudnya yaitu susah diungkapkan. Tapi saya bicarakan secara singkat. Maksudnya kawaiba atroba, para bidadari di surga itu, mohon maaf, buah dadanya tidak ada yang begitulah pokoknya ya. Jadi sampai disebutkan tentang fisiknya, menunjukkan bahwasanya mereka sangat sempurna. Mereka sangat sempurna. Saya rasa sudah lah ya, jangan terlalu dalam. Oleh karenanya ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bapak-bapak sekalian, kalau ingin menjadi bidadari di surga atau menjadi ratu bidadari, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia ini hanya kita hidup sebentar. Banyak kematian datang dengan tiba-tiba. Jangan kita isi kehidupan kita dengan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata seorang penyair, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajr. Bertakwalah, berbekalah engkau dengan takwa. Sungguhnya engkau tidak tahu jika telah tiba malam hari, apakah masih bisa hidup sampai esok hari. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang sehat walafiat tiba-tiba meninggal tanpa didahului apa? Sakit. Banyak sekarang di dunia. Oleh karenanya seorang bertakwa kepada Allah. Ibu-ibu khususnya. Nabi SAW menjelaskan kalau ingin menjadi bidadari gampang. Gampang sekali. Perhatikan ibu-ibu ya. Mudah sekali. Bapak-bapak kalau mau dapat bidadari susah. Bapak-bapak enggak gampang. Harus mau pergi ke masjid salat 5 waktu, jalan menuju masjid. Kemudian terkadang harus berusaha bersedekah, bertempur dan macam-macamnya, susah, tidak gampang.
Ibu jadi bidadari gampang. Dengar hadis ini. Kata Nabi SAW, idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau seorang wanita salat 5 waktu, wa shamat syahraha, kemudian dia puasa di bulan Ramadan, wa hafizat hasanat farjaha, dia menjaga kemaluannya, wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya, qila laha, dikatakan kepadanya, udkhilil jannata min ayyi babin syi'ti, masuklah engkau ke dalam surga lewat pintu mana saja. Saya ulangi ibu-ibu, ini syarat untuk jadi bidadari. Yang pertama, idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau dia salat 5 waktu. Ibu-ibu kalau masuk surga tidak disyaratkan untuk salat rawatib, salat tahajud, 5 waktu saja sudah cukup. Pertama, salat 5 waktu sudah cukup. Apalagi kalau sudah salat 5 waktu, salat rawatib lagi, salat tahajud lagi, wah lebih indah lagi. Kualitas bidadarinya lebih tinggi. Tapi seandainya cuma salat 5 waktu, yang lain enggak salat sunnah, enggak apa-apa. Yang kedua, puasa bulan Ramadan. Ustaz, saya tidak bisa puasa Senin Kemis, saya tidak puasa Daud, tidak bisa puasa Ayamul Bid, enggak jadi masalah. Enggak usah puasa sunnah, yang penting bulan Ramadan puasa. Bisa masuk surga. Yang ketiga, jaga kemaluannya. Tidak menjalin hubungan dengan orang-orang yang tidak halal baginya. Tidak WhatsAppan dengan laki-laki yang tidak halal baginya. Tidak telepon, bikin hubungan di luar hubungan yang benar. Tidak selingkuh. Tidak boleh. Kenikmatan sesaat kita mengorbankan kenikmatan yang abadi. Jangan. Kalau sudah pernah melakukan, bertobat kepada Allah. Allah Maha penerima taubat. Jaga kemaluan. Yang terakhir, wa ata'at ba'laha, taat kepada suami. Ini yang susah. Taat kepada suami. Jangan angkat suara depan suami. Jangan ngomelin suami. Jangan jewer telinga suami. Jangan banyak nuntut sama suami. Kalau masuk surga itu. Karena sebagian wanita suka bentak-bentak suaminya, uring-uringan sama suaminya, banyak nuntut sama suaminya, suaminya disuruh hutang-hutang, mas beli anu mas, beli mobil mas, saya enggak punya uang, utang aja mas, nanti tawakal sama Allah. Suruh ngutang, suruh tawakal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah SAW, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Janganlah kalian menjadikan diri kalian gelisah setelah tadinya merasa aman. Apa? Ngutang. Kita boleh ngutang kalau terpaksa, tapi kalau enggak terpaksa enggak boleh ngutang. Akhirnya kita hidup gelisah. Iya, gelisah ditagih ini, ditagih anu, dikejar rentenir, gelisah kalau sudah punya utang. Mending enggak punya utang, hidup bahagia. Kita boleh ngutang, bukan enggak boleh. Boleh, tapi kalau dalam kondisi terpaksa. Jadi saya ingatkan, ciri wanita masuk surga, pertama, apa tadi? Salat 5 waktu. Yang kedua, puasa bulan Ramadan. Yang ketiga apa? Jaga kemaluan. Bapak-bapak diam, saya enggak tanya bapak-bapak. Yang keempat, saya ulangi apa? Masya Allah, taat pada suami. Luar biasa. Semoga ibu-ibu menjadi wanita-wanita solehah, dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dijadikan bidadari, bahkan ratu bidadari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ustaz Abdul Wasiq Al-Hafidhahullah taala. Alhamdulillah, materi telah disampaikan oleh Ustaz Firanda Dirja tentang kenikmatan-kenikmatan di surga, juga bidadari-bidadari yang ada di surga. Terakhir, poin penting terkhusus bagi ibu-ibu agar bisa masuk surga. Apa tadi 4 amalan? Yang pertama sholat. Nomor kali puasa Ramadan. Nomor 3 boten selingkuh. Insyaallah nggih. Ya, nomor sekawan taat pada suami, enggak minta-minta terus, nerimo, enggak banyak protes, jadi istri yang manut dalam hal apapun. Maka tadi kata Ustaz tadi, itu jalan mudah bagi ibu-ibu untuk masuk surga. Mohon semuanya tetap tenang, tidak boleh ada yang bergerak-gerak bubar ya, karena sekarang saatnya tanya jawab. Ya, monggo jika ada yang ingin bertanya, satu saking bapak-bapak, ibu-ibu satu, ibu-ibu dulu. Saking kertas boleh.
Ya, monggo Bu. Mati. Tukang sound, mic wifi-nya mati. Tes. Baik. Salam. Tukang sound. Ranting ke belakang. Bapak setunggal, siapa Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan sesuai dengan temanya, apakah nanti misalnya wanita solehah itu kemudian dijam Allah masuk surga, itu menjadi bidadari, ya. Kemudian apakah di dalam surga itu memang sudah ada tersedia bidadari sendiri, ataukah bidadari itu berasal dari para wanita-wanita yang solehah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misalnya ada pasangan suami istri sama-sama insya Allah masuk surga semuanya. Amin, amin. Ya. Apakah itu nanti di dalam surga itu juga tetap menjadi pasangan suami istri, atau nanti masing-masing dapat pasangan lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung Ustaz dijawab. Saking. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Adapun yang pertama, apakah di surga sudah ada bidadari-bidadari selain dari bidadari-bidadari dunia? Jawabannya iya. Jadi orang lelaki yang masuk surga, ya, dia akan disediakan bidadari yang Allah ciptakan langsung di surga. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkaran. Kata Allah, kami jadikan bidadari langsung. Bidadari tersebut tidak mulai dari kecil kemudian merangkak, ingusan, enggak, langsung jadi besar. Allah sediakan bagi para laki di surga. Di samping mereka juga akan mendapati bidadari istrinya yang dari dunia. Dan para ulama mengatakan bidadari yang dari istri di dunia lebih afdal daripada bidadari yang Allah ciptakan langsung di surga. Kenapa? Karena mereka di dunia mereka diuji dengan kesulitan, dengan kehidupan, taat kepada suami, ya. Harus sholat begini, harus ini, harus ini. Mereka tatkala masuk surga lebih afdal, lebih mulia daripada bidadari yang Allah ciptakan langsung di surga. Kemudian pertanyaan kedua, apakah kalau seorang mau surga maka masing-masing punya pasangan baru? Jawabannya tidak. Kalau ternyata istrinya masuk surga, suaminya juga mau surga, maka akan menjadi pasangan suaminya. Kecuali waktu suaminya meninggal, misalnya ada seorang janda, suaminya soleh meninggal dunia. Kemudian dia kawin lagi sama laki-laki yang lain. Laki-laki yang lain juga saleh. Maka kata Nabi SAW, wanita itu berpasangan dengan suaminya yang terakhir. Maka kalau dia nikah lagi sama laki-laki lain saleh, maka di surga dia akan ketemu dengan suaminya yang terakhir. Pak Camat tahan dulu. Ada ibu-ibu kalau gitu terakhir. Bapak Manggenggi, ini judulnya bidadari loh. Jadi ibu-ibu saja, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Zulima dari Men. Terima kasih waktu yang diberikan sedikit tadi mendengar dari Ustaz syarat masuk surga, 1 sholat 5 waktu, 2 puasa dan taat sama suami. Saya pernah punya suami, punya anak 4, berusia 22 tahun, pisah. Karena daripada rebutan saya ngalah, tak kasih yang kedua. Jadi saya selama 15 tahun tidak punya suami, tapi saya hidup sama anak-anak. Terus pertanyaan pertama, tadi insya Allah puasa sudah 5 waktu insya Allah saya jalani selama 15 tahun.
suami Pak. Ulang-ulang 15 tahun kenapa? Tidak punya suami. Daripada rebutan saya ngalah di dokter. Oh gitu. Terus sekitar 15 tahun saya tidak punya suami kan. Jadi saya tidak taat sama suami Pak selama 15 tahun nggak punya suami. Mudah-mudahan saya minta doanya karena saya sakit-sakitan, mohon sama Bapak didoa saya segera sehat dan sembuh, menjalani ibadah dan seterusnya menjadi nanti saya menjadi bidadari surga. Amin. Terus yang kedua, terima kasih sekali karena ada kesempatan ini saya bisa membawa rombongan dan merasa senang sekali. Kapan-kapan lagi mudah-mudahan bisa diberi kesempatan untuk bertemu dan rasanya saya di sini selama ini nggak merasa sakit bahwa mudah-mudahan pulangnya dari sini saya sehat dan sehat selalu sampai akhir hayat hidup saya. Amin. Terima kasih, hanya itu Bapak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Imawan Wahyudi, Wakil Bupati Gunung Kidul, Punrawu, di tengah-tengah kita untuk mengikuti pengawasan bersama Ustaz Firanda. Juga hadir sebelumnya pejabat saking Muspika Kecamatan Panggang, saking pimpinan daerah Muhammadiyah, saking Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang. Iya Pak, ngawan terus. Iya Ustadz, tadi pertanyaan dari Ibu nggak punya suami. Ya, jadi Rasulullah SAW waktu menyatakan tentang syarat supaya masuk surga dari pintu mana saja yang diinginkan, ada syarat keempat, wa ta'at ba'alaha. Itu taat kepada suaminya. Maksudnya yaitu kalau dia punya suami. Kalau dia nggak punya suami, ya sudah tidak apa-apa. Syarat itu gugur. Kalau dia nggak punya suami, syarat itu apa? Gugur. Apalagi dia ngalah. Mudah-mudahan ibu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga, masuk dari pintu mana saja yang ibu kehendaki. Tadi juga sebagai info ada pengawasan-pengawasan di pesantren, bisa dihadiri bagi ibu-ibu bapak yang baru hadir setiap malam Kamis. Gini wonten pengawasan Badang Isa, terus malam Sabtu di Karangrecek Masjid Al Azhar, Badang Isa juga. Terus ada pengawasan yang keliling di beberapa kecamatan. Saat ini sudah sampai ke Rongkop untuk pengawasan-pengawasan Ahad pagi. Ya, selanjutnya Ustadz, amalan yang paling mudah untuk masuk surga apa saja Ustadz? Amalan banyak ya, amalan yang banyak yang bisa masukkan orang dalam surga. Namun ada amalan-amalan pilihan yang memudahkan seorang masuk dalam surga. Contohnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kalau orang tua kita masih hidup, maka itu adalah jalan termudah untuk masuk surga. Rasulullah SAW tatkala didatangi oleh seorang sahabat kemudian berkata, "Ya Rasulullah, saya ingin berjihad, ingin berperang." Kata Rasulullah SAW, "Ahajul walidat, apakah dua orang tua masih hidup? Bapak ibu masih hidup?" Kata dia, "Masih ya Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, "Fa fihima fajahid." Maka berjihadlah dalam berbakti kepada kedua orang tua. Ini dalil bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua termasuk jihad. Perlu perjuangan, perlu pengorbanan waktu, pengorbanan harta, tapi pahalanya luar biasa. Demikian juga ada seorang laki minta izin untuk berperang. Kata Nabi SAW, "Ahayatun walidat." Apakah ibu masih hidup? Kata dia, "Masih hidup ya Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, "Ilzam rijlaha fasamal jannah." Lazimilah kaki ibumu, di situ surgamu. Di situ surga. Jadi kalau kita punya orang tua, dua orang masih hidup, itu dua pintu surga. Layani mereka, berkhidmat kepada mereka berdua, insya Allah kita mudah masuk surga, sangat mudah. Makanya Muhammad Ibn Munkadir pernah berkata, "Bitu aghmizu rijlai ummi, wa bata akhi Umar yusalli, fama sarrani anna lailati bilailatihi." Kata dia, saya semalaman mijit kaki ibuku. Sementara saudaraku sholat malam. Tapi kalau suruh tukeran pahala saya enggak mau. Kenapa? Karena mijit kaki ibu itu pahalanya besar. Ini secara umum baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Terkhususan kepada ibu-ibu, cara mudah untuk masuk surga taat kepada suami. Tadi sudah kita singgung. Suatu hari Rasulullah SAW bertemu dengan seorang wanita. Rasulullah SAW bertanya kepada wanita tersebut,
Aina anti minhu? Bagaimana posisimu di hati suamimu? Fa innahu jannatuki aw naruki. Sungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Kalau seorang wanita taat kepada suaminya, insya Allah mudah masuk surga. Tapi kalau seorang istri selalu membangkang kepada suaminya, maka ini berbahaya bagi dirinya. Kemudian di antara pahala yang sangat besar, salat 5 waktu. Salat 5 waktu, jangan pernah ditinggalkan. Seorang salat 5 waktu adalah modalnya, modal terakhirnya. Kalau sampai ditinggalkan sekali, dia akan mudah meninggalkan yang lain. Kalau dia gampang-gampangkan dalam sholat, yang lain juga dia akan gampang-gampangkan. Maka bagaimanapun kondisi, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Nabi bersabda tentang sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kata Nabi, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau kita sholat sebelum subuh 2 rakaat, sholat qobliyah 2 rakaat, paling kita kerjakan 3 menit, paling banter 4 menit. Ternyata pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru sholat 2 rakaat sunnah. Bagaimana lagi dengan sholat subuhnya? Padahal kita tahu para ulama sepakat sholat fardu lebih afdal daripada sholat sunnah. Nah kalau sholat sunnah pahalanya seperti ini, bagaimana lagi sholat fardunya? Ini diantara ibadah-ibadah yang sangat jangan sampai kita tinggalkan agar kita mudah untuk masuk surga. Banyak amalan-amalan. Insya Allah seluruh amalan kalau kita kerjakan dengan ikhlas memudahkan kita masuk surga. Namun ini diantara hal yang saya harap agar diperhatikan. Salat. Kata Nabi SAW, tatkala ada seorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, as'aluka murafaqata fil jannah. Ya Rasulullah, aku ingin bisa menemani engkau di surga. Kata Nabi, awa ghairu dzalik? Apakah tidak ada permintaan yang lain? Ini permintaan berat, menjadi teman Nabi di surga berarti surganya tinggi. Nabi tanya, awa ghairu dzalik? Tidak ada permintaan yang lain? Kata dia, huwa dzat, yang saya minta itu ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Kalau gitu tolonglah aku agar aku bisa berdoa kepada Allah. Kamu sendiri harus banyak sujud. Kamu sendiri harus banyak sujud. Orang yang bahagia, orang banyak salat, banyak sujud. Kata Nabi SAW, innaka lan tasjud sajdatan lillah illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta amka biha khati'ah. Kata Nabi, tidaklah engkau sujud karena Allah, kecuali derajatmu akan dinaikkan dan akan dihapuskan dosa-dosamu. Semakin orang banyak sujud, dia semakin tinggi di sisi Allah. Meskipun mungkin orang lain merendahkan dia, tidak memandang dia, tapi dia sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada 2 pertanyaan lagi, ini saya pilih karena terbatasnya waktu. Ustaz, ini dari seorang jomblo ini Ustaz. Saya kesengsem dengan, saya itu suka dengan seorang akhwat bidan semester 5. Sebelum ini bidan semester 5. Sebelum ini ada seperti janjian saya dengan dia untuk nikah. Namun tunggu-tungguan sampai lulus. Namun hati saya sudah enggak merasa nyaman. Solusinya bagaimana Ustaz? Memang kasihan jomblo. Jomblo itu kasihan, menderita, sedih. Orang enggak punya istri itu enggak enak. Dia punya sawah ladang luas, punya mobil mewah, sawah secuil dia enggak punya. Oleh karenanya, seorang baru bisa merasakan kebahagiaan kalau dia punya istri. Kalau enggak punya istri dia enggak akan bahagia. Karena Allah mengkodratkan lelaki itu kebahagiaan sesungguhnya pada istrinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Adam. Lalu Allah ciptakan dari Adam istrinya, liyaskuna ilaiha, agar Adam merasa tentram dengan istrinya. Jadi kebahagiaan laki sungguhnya adalah dengan istrinya. Kalau dia bisa meraih kebahagiaan dengan istrinya, berarti dia adalah laki yang bahagia. Tapi kalau ternyata dia tidak betah di rumah, pengennya keluar terus, dia tidak dapat kebahagiaan di rumahnya, cari kebahagiaan dengan temannya, main golf, main ini, main tenis dan macam-macamnya, berarti dia belum bahagia. Maka laki-laki yang sungguhnya bahagia adalah laki-laki yang bisa tentram dengan istrinya. Itu laki-laki yang bahagia. Karena sebagian orang mereka menumbalkan kebahagiaan istrinya karena demi untuk dunia. Kerja terus, istrinya tidak dia pedulikan. Hilang kebahagiaan di rumahnya. Maka kasihan sama penanya tersebut ya. Miskin ya. Menderita. Bagaimana caranya? Kalau sudah berjanji apalagi, maka jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Segera persiapkan segalanya, pergi temui walinya. Ketemu dengan ayahnya. Utarakan isi hati, sampaikan penderitaanmu.
Jangan lupa bawa hadiah. Kalau bisa berikan motor, alhamdulillah. Kalau bisa berikan hadiah buat mertua, alhamdulillah. Kemudian bismillah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, seorang menikah tidak syarat harus punya rumah dulu. Kalau harus punya rumah dulu, kapan kita mau menikah? Tapi yang penting punya uang untuk kontrak rumah. Kalau sudah punya uang untuk kontrak rumah, bismillah maju. Rezeki insya Allah Allah tambah. Apalagi kalau sudah punya anak, rezekinya tambah lagi. Semakin banyak anak, semakin banyak apa? Rezeki. Kalau banyak istri saya tidak tahu. Jadi jangan tunda-tunda. Ya. Apalagi zaman sekarang, fitnah luar biasa. Lihat cewek sana lewat cewek sini. Kalau kita nggak punya istri, gimana? Stres. Segera menikah. Wahai jomblo-jomblo sekalian, ya, segera menikah, jangan ditunda-tunda. Demikian juga saya ingatkan kepada para wali-wali, para orang tua, jangan susahkan pernikahan. Kalau kita susahkan putri kita menikah, harus pilih calon yang luar biasa, nanti bahaya. Terjadi kerusakan, terjadi perzinahan, terjadi perselingkuhan dan yang lainnya. Kalau kira-kira calon kita sudah datang orang yang soleh, udah punya sumber pencarian rezeki, udah nikahkan saja, bismillah. Insya Allah Allah akan tambahkan rezeki baginya. Baik, ini yang terakhir Ustaz. Tadi disinggung tentang istri lebih daripada satu. Bolehkah di surga laki-laki poligami lebih daripada 4? Laki-laki di surga poligami istrinya lebih daripada 4. Oh, iya. Kurang gaya Ustaz ya. Kurang dengan satu kayaknya. Iya, iya. Ibu-ibu bahagia kalau cita-cita suaminya poligami di akhirat. Jangan pedulikan. Ya. Yang jadi masalah kalau dia ingin poligami di dunia, ibu yang sedih. Selama cita-citanya masih poligami di akhirat, biarin aja ya. Biarin aja. Ya. Kalau di dunia kita tahu suami maksimal hanya boleh apa? 4. Tidak boleh lebih dari 4. Setiap laki-laki punya apa? Punya kertas, ya. Punya apa namanya? Biasanya belangko 4. Punya belangko 4. Saya belangkonya baru diisi 1. 3 masih kosong. Setiap bapak juga demikian. Punya formulir 4. Formulir kita baru diisi 1. Tapi sisa 3-nya masih kosong, tapi sudah dirobek sama istri saya. Paham ibu-ibu? Ya. Kalau lebih dari 4 nggak boleh. Yang paling banter cuma 4. Tatkala sebagian para sahabat masuk Islam, istri mereka di zaman Arab dahulu ada yang istrinya 5, ada yang istrinya 9, ada yang istri lebih dari 10. Maka Rasulullah SAW suruh ceraikan semuanya kecuali 4. Kenapa? Karena lebih dari 4 susah untuk berbagi kebahagiaan, susah untuk mengatur. Maka Islam mencatat paling maksimal cuma 4. Tidak boleh lebih dari 4 karena itulah kebahagiaan yang mungkin untuk dibagi. Tetapi kalau di surga, ya istri tetap 1. Dari dunia mungkin maksimal juga 4 mungkin ya. Tetapi dari sisi bidadari, ya terserah berapa yang Allah berikan kepada dia. Saya katakan tadi wanita lelaki di surga istrinya dari 2 model, dari istrinya di dunia dan satunya dari para golongan apa? Bidadari. Nah, berapa bidadari yang Allah berikan kepada dia? Wallahu alam, kita nggak tahu. Tapi bapak-bapak nggak usah pusing, yang penting masuk surga dulu deh. Nanti urusan bidadari belakangan, pasti ada bidadari. Yang penting masuk dulu ya. Jangan salah masuk pintu neraka jahanam. Penting masuk surga dulu. Adapun berapa jumlah bidadari yang akan disediakan oleh Allah kepada bapak-bapak, serahkan kepada Allah. Yang penting semakin soleh, semakin banyak kenikmatan yang dirasakan di akhirat kelak. Jibril Radio 24 jam nonstop, dengerin kajian tanpa ribet.